Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing ini yang akan menjadi tugas minggu depan. Ya. Dikumpulnya tanggal 15. Ya. Apa yang akan dikumpulkan yaitu Anda survei sesuai judul yang sudah diajukan. Siapa yang di kelas ini judulnya belum saya ACC? Siapa ya? Ada nggak? Sudah di ACC semua? Sudah semua ya? Ada yang merasa nggak? Pak, saya belum disetujui. Ada nggak? Sudah ya? Oke. Berarti aman lah ya. Berarti sudah bisa, topiknya sudah bisa ditentukan karena judulnya sudah di ACC. Nah, jadi seandainya ya Anda disetujui judulnya, misalnya Riki Akbar, judulnya tentang apa Riki Akbar? Aplikasi rental mobil online, Pak, Di mana itu? di Kota Palembang. Oke, jadi rental mobil online di Kota Palembang ya. Nah, jadi Riki Akbar nanti mau survei ke siapa? Surveinya umum, Pak. Ya ke siapa? Umum tuh ke siapa? Hah? Ke siapa surveinya? Ini teman-teman, Pak, kawan-kawan, Pak. Wah, itu nggak sesuai sasaran. Bukan user itu. Usernya siapa? Usernya. Anda harus belajar lagi lah materi sebelum. Usernya siapa usernya? Kan Pengusaha berbasis ini. pada user. Siapa yang menggunakan program kau itu? Oke, Pak. Siapa usernya? Pengusaha rental. Nah, itu yang harus kau survei. Orang-orang yang punya usaha rental. Bukan kawan-kawan kau. Ya. Salah kalau kau case-nya itu ke kawan-kawan kau. Kayak ke Hafiz, dia tidak butuh rental mobil. Dia punya motor, motornya Kawasaki Ninja. Untuk apa kata saya yang rental mobil? Motor saya 30 juta katanya. Baguslah motor aku katanya. Dari mobil Pak Pali. Ya kan? Nah, jadi kau harus survei ke rental mobil. Di mana kamu punya kenalan rental mobil? Siapa? Riki Akbar. Di dekat rumah ada, Pak. Oke, satu. Siapa lagi? Kalau cuma satu, nggak bisa menjadi sampel gitu. Survei itu berarti lebih dari satu. Nyari lagi, Pak. Survei dengan satu orang, aneh kok. Siapa lagi? Nyari lagi, Pak. Di sekitar Soekarno-Hatta banyak juga, Pak. Rental mobil apa jual beli mobil? Beda dong. Rental, Pak. Emang ada di Soekarno-Hatta? Ada, Pak. Oh gitu ya. Kok udah pernah lihat saya? Cari Di nyari sebelah lagi. mana ada rental mobil di Soekarno-Hatta? Aduh, apa namanya? Daerah mana lah? Panjang, Soekarno-Hatta itu panjang, Bos. Aduh. Apa lagi? Oke. Nah, itu jadi harus sesuai sasaran ya. Jangan Anda ke kawan-kawan. Kawan-kawan itu bukan pengusaha rental mobil. Kecuali kalau kawan kamu memang wong kaya Cak Hafiz ini dia punya usaha banyak kan. Iya, Apa ya? Nah, kalau kau ke aku bukan usaha rental mobil ya. Jadi aku enggak tahu kebutuhan rental mobil itu. Pak, saya rental mobil, saya butuh yang ini nih. Saya butuh seperti ini. Jadi dia yang ngerti gitu, yang ngerti kalau usaha rental itu butuh data apa, butuh respon apa. Itu yang saya pengen Anda jangan salah survei. Karena ketika Anda salah survei berarti Anda tuh mengambil sampah. Jadi ada istilah bahasa Inggris itu garbage in, garbage out ya. Yang masuk sampah, yang keluar sampah. Data awalnya, data mentahnya sampah, maka akan menghasilkan program yang sampah. Itulah kenapa program-program yang dibuat tidak kepake. Ya kan? Karena yang masuknya sampah, ya keluarnya sampah. Program yang tidak sesuai sasaran, maka tidak akan ada yang menggunakan. Program rental mobil nanya sama Hafiz. Hafiz nggak bisa jawab, karena Hafiz bukan pengusaha rental. Dia pengusaha kembang. Ya bisa? Nah, itu ya.
Kalau Christopher Marlowe mungkin pengusaha donat, nggak butuh rental mobil ya, pengusaha donat. Tidak sesuai dengan sasaran. Itulah, jadi Anda nggak menyimak kuliah-kuliah sebelumnya itu harus berpusat pada pengguna. Sambil minum ya. Soalnya kalau nggak minum, ya enak. Enak juga saya. Oke. Kemudian pengolahan data. Nah, Al-Mais. Ini namanya Al-Mais memang ya? Al-Mais ya nama kau ya? Iya, Pak. Apa arti Al-Mais itu? Lupa, Pak. Bukan Al-Masih, bukan kau nih? Bukan, Pak. Oh, Al-Mais, bukan Al-Masih ya? Oke. Nah, Al-Mais tentang apa surveinya? Ini aplikasi untuk pendaftaran TOEFL khusus Fasilkom Unsri, Pak. Oke, nah kau kaget, nah, itu mudah ini. Siapa yang kau survei? Mahasiswa yang sedang ikut ini, Pak, yang mau ikut tes TOEFL, Pak. Berarti semester berapa itu? Kalau semesternya itu untuk khusus semester akhir, Pak. Semester akhir ya. Ya. Jadi semester akhir itu semester 5 maksudnya. Iya, Pak, yang semester 5, semester 7. Pokoknya akhir itu berarti ganjil ya, semester ganjil ya kalau akhir itu. Iya, Pak. Kalau genap semester awal. Ya harus sesuai dulu dong, ya kelompok sasarannya. Siapa yang akan menggunakan tes TOEFL tadi? Ya enggak? Jangan Anda salah, budak yang baru semester 1 sudah kamu survei. Mereka belum butuh. Nah, yang akan tamat kuliah itu baru butuh TOEFL. Berarti yang semester 7 ke atas, 7, 8, 9, 10. Itu yang kau survei. Ya? Oke, setelah datanya kau dapat, kau olah pakai apa? Al-Mais? Itu datanya diolah pakai ini, Pak, pakai grafik. Ya, gimana cara mengolah datanya? Nanti datanya itu dihimpun, Pak. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi calon penggunanya itu butuhnya tuh apa saja, Pak, yang dibutuhkan oleh calon penggunanya. Apa itu dari fitur-fiturnya atau dari tampilan aplikasinya, Pak. Itu jadi fitur-fitur yang dibutuhkan oleh calon user, Pak. Ya, untuk memudahkan calon itu dalam mendaftarnya, Pak. Oke. Nah, jadi mengolah data itu Anda bisa dengan menggunakan statistik. Ya, itu yang paling mudah lah. Kalau nak pakai AI juga boleh. Sairilah mungkin bisa mengolah datanya pakai artificial intelligence. Bisa Sairilah. Mampu nggak Sairilah? Data-data survei itu diolah pakai AI, artificial intelligence. Belum, Mbak. Belum. Nah, itu yang paling mudah itu pakai statistika. Ya, oke, ilmu statistik. Sairilah sudah belajar statistika, Sairilah. Sudah, Pak. Sudah belajar. Apa yang kau ketahui kalau ada data, cak mana ngolahnya pakai statistik? Diolah, Pak. Biasanya masuk di dalam tabel dulu, kayak dibuat chartnya. Dibuat apa nanti? Chartnya bisa kita pakai flowchart atau bar chart kan. Setelah itu, ya, mana kita menganalisanya? Dianalisa mana yang dominan. Gitu. Mencari nilai dominan. Apalagi selain mencari nilai dominan, apalagi? Mungkin mencari jenis kelamin, siapa yang memilih. Astagfirullah. Kok nyari jenis kelamin? Astagfirullah. Tidak, Pak. Maksudnya dominan yang mana kan jenis kelamin. Terus dari daerah mana. Jangan mencari jenis kelamin ya. Kan banyak. Menggolongkan, mungkin ya digolongkan. Kecenderungan ini banyak yang memilih laki-laki atau memilih perempuan. Itu ya. Kalau kau mencari jenis kelamin, bahaya ya. Hati-hati. Habis biar ketawa lah juga ya.
kita menggolongkan. Jadi dalam jenis kelamin yang memilih ini banyak laki-laki dan banyak perempuan. Oke, apalagi Sairila? Selain itu, Sairila. Mungkin asal daerahnya, Pak. Bisa juga dikategorikan berapa persen yang daerah A, berapa persen daerah B, berapa persen daerah C. Apalagi selain itu? Jadi mengkategorikan. Terus? Umur, Pak. Kok ya mengkategorikan kelompok umur. Terus apa lagi? Mungkin itu saja, Pak. Oh, mungkin itu saja. Apalagi? Sudah, Cukup ya? Nah, Iya. belajar kalian sama Sairila ya. Sairila sudah paham, cuman dia belum bisa membahasakannya saja. Aku yakin dia tuh ngerti yang dia maksud tadi ya. Mencari kelamin itu kan maksudnya itu mengkategorikan ya. Oke. Nah, jadi Sairila sudah ngerti saya lihat. Nah, Anda bisa belajarlah sama Sairila. Sairila sudah pernah belajar di statistika ya, sudah pernah belajar mata kuliah statistik. Iya, Pak. Probabilitas dan statistik. Probabilitas dan statistik. Nah, itu lebih canggih lagi itu probabilitas. Berarti Anda bisa mencari probabilitas. Kalau statistik kan cuma mengkategorikan, menilai-nilai maksimum, minimum, kecenderungan. Tapi kalau probabilitas itu sudah bisa meramalkan. Ya, Sairila sudah bisa meramalkan. Dari data itu dia bisa meramalkan gitu. Nah, itu sudah hebat lagi kalau Anda sudah bisa mengolah secara probabilitas. Ya, itu. Anda bisa belajar sama Sairila. Ya, saya lihat Sairila ngerti orangnya. Ya. Bagus ya. Paham dia. Ini ada yang begawe di JNE ini. Sandika Virgo ini begawe di mana nih? Tidak kerja, Pak. Itu banyak sponsor di belakang tuh. Oh, ini yang lagi ikut pelatihan dari DTS. Tentang apa? Pelatihan tentang apa? Tentang network defense, Pak. Network design. Defense. Oh, berapa lama tuh? 2 minggu. Sudah selesai pelatihannya? Belum, Pak. Ngapa belum selesai? Baru hari ke-5. Oh, gitu. Siapa yang ngajar? Pak Hamdani Arif. Dari mana? Dari Universitas UI kalau nggak salah. Jadi kita natarnya online ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Ya, kita nggak ada kesempatan tahun ini karena kita lambat menjawab respon dari pihak Kominfo. Sebenarnya kita juga tiap tahun melaksanakan pelatihan FGA ini, ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, setelah dianalisa, tapi siapa tadi? Mana hilang? Siapa tadi? Kok hilang gambarnya? Sandika. Setelah dianalisa, Sandika, bagaimana kamu menarik kesimpulan dari data yang dianalisa tadi? Tadi dianalisa, diolah pakai statistika. Nah, sekarang bagaimana menarik kesimpulan? Untuk menarik kesimpulan bisa berdasarkan dari pengolahan data tadi, Pak. Kesimpulan, jadi apa saja dari data tadi, apa saja yang dibutuhkan seperti fitur, terus Nah, kamu dulu, kasus kamu apa dia? Kasus kamu tentang apa? Tentang apa? tanaman herbal, Pak. Nah, coba. Kau pengen survei tanaman herbal. Kau tuh pengen mengetahui respon dari calon-calon kau itu apa yang nak kau cari? Parameter apa yang nak kau cari? Yang ini tanya ke yang sering mereka cari, Pak, untuk tanaman apa yang sering dijadikan obat. Oke, berarti ada menu searching tanaman obat. Apalagi? Terus ada juga tanaman apa yang bermanfaat, seperti untuk menghilangkan gatal. Anu ya? Kudas, kurip ya? Kurap itu ya? Ya. Kadas ya? Kudis, kurap, apa lagi? Terus buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh, seperti untuk vitamin C, vitamin A. Oke. Berarti menunya mencari tanaman, mencari buah-buahan. Apalagi yang kamu pengen buat dalam fitur di web kau tuh? Web apa Android? Ada 3 pilihan, Pak.
Yang pertama tanaman herbal yang berkhasiat tadi, yang kedua buah-buahan. Oke. Nah, di bawah tanaman herbal, misal saya memilih tanaman herbal, pasti ada pilihan lagi kan, ada anak menu lagi kan. Nah, apa menu selanjutnya kalau saya memilih tanaman herbal? Setelah itu apa lagi menunya? Setelah tanaman herbal, misal Pak, misal buah pisang. Nah, nanti ada pilihan lagi jenis-jenis pisangnya, Pak. Setelah saya memilih jenis pisang, apa lagi di bawahnya? Bakalan nampil Pak gambar sama pengertian bahwa ini pisang emas. Jadi ada pengertian pisang emas itu apa dan gambarnya Pak. Oke. Siapa yang akan menjadi pengguna aplikasi kau ini? Untuk sasarannya lebih ke orang awam Pak, yang kayak ibu-ibu atau orang tua. Ya. Nah, jadi kalau kamu jangan salah memilih kelompok sasaran karena nanti kamu mengambil data yang salah. Ya. Itu harus tepat ya, karena yang ngerti pisang, yang ngerti buah-buahan, yang ngerti sayuran kan itu kan orang-orang tertentu ya. Kalau kau tanya sama anak-anak TK, dia nggak ngerti guna aplikasi kamu ini untuk apa. Nah, setelah kamu buat kesimpulan, nanti kamu buat prototype. Prototype kan sudah saya ajarkan sebelumnya yang menggunakan sketsa seperti ujian UTS kemarin, atau kamu bisa menggunakan aplikasi. Siapa yang kemarin menampilkan aplikasi? Siapa ya? Dava. Siapa? Dava. Nah, Dava, oke. Pakai aplikasi apa Dava kemarin? Figma. Nah, Figma. Nah, boleh pakai aplikasi itu, atau Anda bisa sketsa pakai tulis tangan. Ya, jadi buatlah prototipe menerjemahkan dari kesimpulan tadi. Kalau dia tadi menu pertamanya adalah menu-menu tanaman dan sayuran bermanfaat, kemudian setelah memilih buah-buahan ada menu lagi kan. Setelah memilih buah-buahan ada menu lagi, macam-macam buah-buahan. Setelah memilih buah-buahan macam-macam baru ada pilihan pisang. Di bawah pisang itu ada menu lagi, jenis-jenis pisang, manfaat pisang. Nah, itu kan berarti ada beberapa tingkat tampilan layar monitor di situ kan, screen. Jadi bukan hanya 1, 2 itu, dari situ aja sudah saya lihat bertingkat-tingkat akan menghasilkan tampilan monitor atau layar. Nah, itu bisa di-sketsa pakai tangan atau dengan Figma tadi yang diusulkan oleh Dava kemarin. Nah, setelah itu Anda terjemahkan dengan diagram. Diagram itu merupakan tingkat hierarki ya, hierarki berarti tingkat tugas ya. Hierarki penugasan, jadi tingkat tugas. Nah, yang pertama kali muncul itu berarti halaman utama kan. Nah, di bawah halaman utama ada halaman di bawah-bawahnya lagi kan. Nah, ada hierarki tugas. Jadi Anda buat diagram blok hierarki tugas. Kemudian ya Anda kumpulkan tugas itu ya sesuai dengan hasil kajian masing-masing. Jadi tugas ini berbentuk studi kasus sebenarnya. Ya. Nanti hasil studi kasus ini akan menjadi proyek akhir Anda di akhir semester. Nah, membuat proyek akhir itu berbentuk program sudah. Programnya sudah berbasis Android. Nah, itu ya. Jadi, nggak mungkin orang membuat suatu program Android kalau tidak ada cerita sebelumnya. Nah, inilah cerita sebelumnya. Data mentah, pengolahan data, analisa data, membuat deskripsi kesimpulan, membuat prototipe, membuat hierarki tugas. Nah, sehingga bisa diterjemahkan oleh programmer menjadi suatu program Android. Nah, jadi Anda sebenarnya mempelajari bagaimana Anda menjadi seorang perancang program, desain program. Nah, ya, sekaligus nanti sebagai proyek Anda membuat aplikasi program. Jadi Anda sudah pemainnya, sudah tukang bikin proyeknya. Kalau tadinya Anda baru sebagai analis programnya. Jadi soal yang sekarang ini
studi kasus ini sebagai analis program. Nanti ketika Anda membuat program itu sudah menjadi seorang yang membuat proyek programnya. Jadi merealisasikan dari seorang analis menjadi suatu program. Itu tugas programmer gitu ya. Nah, jadi mata kuliah ini berbasis studi kasus dan berbasis proyek. Ini memang yang diharapkan oleh sekarang ini di perguruan tinggi. Jadi mahasiswa itu tidak tahu teori baik, tapi dia bisa tahu studi kasus dan dia bisa menghasilkan suatu hasil karya, output, berbasis output. Outputnya adalah proyek. Kalau saya proyeknya adalah aplikasi Android. Nah, kalau mata kuliah lain mungkin kalau yang elektronika mungkin proyeknya membuat suatu rangkaian elektronika. Nah, itu kan. Nah, itu yang memang yang diharapkan. Jadi jangan sampai Anda tamat nggak punya keterampilan apa-apa, skill apapun. Nah, tadi yang pelatihan security tadi kan, berarti ke depan Anda sudah bisa menjadi orang yang bisa mengamankan jaringan misalnya. Nah, itu ada jaringan bisa Anda amankan, ya. Itu tugasnya, ya. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak tentang tugas yang minggu depan akan dikumpulkan ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin nanya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Siapa, Pak? Oke. Untuk prototipe-nya nanti itu dikumpulnya dalam bentuk gambar atau gimana, Pak? Yang dikumpul gambar lah. Prototipe kan bentuk gambar. Oh ya, screenshot baik berarti, Pak ya. Bukan screenshot. Itu kan di rancangan. Rancangan Anda. Coba Anda tampilkan dulu yang kemarin itu. Atau Anda punya ini enggak? Punya ujian yang UAS kemarin? UTS kemarin? Punya, Pak, bentar. Nah, coba tampilkan hasil UTS kamu. Bentar, saya stop share screen dulu. Salah. Jelek tapi gambar. Ya wajar lah itu. Tergantung orangnya itu. Iya. Coba. Share gambarnya. Kamu kan sudah ngirim ke aku, pasti bisa di-download gambarnya itu. Nah, Oh gambarnya. iya. Habis siap-siap. Setelah ini gambar kau habis. Aku pengen nyinggung habis. Siaplah habis, carilah gambar kau. Oh, diketahui Almais kau. Mana gambarnya? Torik. Ya, Pak, lagi share screen. Ya, silakan. Nah, ya. Nah, kalau seperti ini kan, ya janganlah membuat gambar satu halaman terlalu kecil-kecil seperti ini. Saya akan susah membacanya. Jadi kalau bisa satu halaman ini paling 2 gambar gitu kan. Jadi agak besar-besar gambarnya. Nah, ini yang kamu foto gambar ini. Ya, kamu kumpulkan. Nah, atau seperti ini misalnya kan, per gambar seperti ini yang kamu foto, kamu kumpulkan. Ini kalau dia berbentuk sketsa. Tapi kalau berbentuk hasil hasil apa? Hasil dari alat yang kamu buat itu ya per bagian seperti ini yang ditampilkan. Jangan satu layar besar itu kamu yang banyak gambarnya kecil-kecil itu kamu screenshot. Wah, pusing saya melihatnya. Jadi per gambar yang dibuat tampilannya itu, Torik. Jangan per satu layar yang lebar banyak gambar kecil-kecil. Saya susah akan membacanya itu. Nah, kalau seperti ini kan per gambar saya enak membacanya, ya. Iya, Pak. Oke, ngerti ya? Paham ya maksudnya? Ya? Paham, Pak. Nah, coba kita lihat ya bulan Oktober. Ini apa dia nih? Bulan Oktober. Oh, ini jadwal pengingat kemarin, Pak, yang akta kemarin. Oh, ya. Oke. Peringatan pertama bayar WIP listrik. Peringatan kedua. Oke, ya. Silakan ditutup. Terima kasih, Pak. Yo. Nah, jadi per gambar, per layar yang ditampilkan itu, bukan satu halaman yang banyak gambar kecil-kecil. Saya pusing tuh. Nah, coba Hafiz. Coba yang kamu gimana, Hafiz?
Silakan Hafiz, di-share Hafiz. Mana Hafiz ini? Nah, kayak gini ya. Nah, kalau 3 seperti ini kan agak nggak enak ngelihatnya gitu ya. Jadi nanti buatlah per gambar. Waduh, Anda ini nggak bikinnya di kamar mandi di mana nih? Kayaknya Anda ngerjain ini di kamar ini ya. Di kamar tidur kayaknya ya. Ada bantal di belakang ini. Ya, jangan 3 gambar seperti ini ya. Saya susah membacanya. Jadi buatlah tampilan per layar ya. Karena sesuai dengan HTA-nya nanti. HTA-nya itu kan per screen nanti. Coba lihat HTA itu akan per screen. Screen pertama misalnya menu utama. Ini di bawahnya ada screen kedua kan. Nah, saya akan susah menerjemahkan ini gambar yang screen pertama, apa gambar screen kedua, gambar screen ketiga. Nah, ya tolong ya, nanti jangan seperti ini, dibuatlah per gambar. Jadi kalau mau moto, fotolah per gambar ya. Kalau dia pakai aplikasi yang ditampilkannya per gambar, bukan sekaligus 3 seperti ini. Saya nggak tahu ini untuk yang mana, ini untuk yang mana, ini untuk yang mana. Karena kalau seperti ini saya susah membacanya. Ya. Oke, jadi Hafiz nanti diganti Hafiz ya, per gambar Hafiz. Ya, paham Hafiz ya? Nah, yo, kalau di sketsa begini, boleh dikasih spidol warna Hafiz. Modal dikit boleh Hafiz, nanti di spidol pakai warna. Karena kalau ujian kemarin kan waktunya terbatas. Oke lah, hitam putih masih aku maklumi. Tapi kalau kamu nanti di rumah bisa, kamu kasih clear pakai spidol warna Hafiz. Baca ini Hafiz, ya? Atau pakai apa ya, alat yang pewarna zaman dulu ya, untuk ngelukis pakai pensil warna, tapi ya namanya bahasa lupa aku dulu ya. Ada ya? Nah, jadi bisa dikasih warna, tulisannya bisa dikasih warna gitu kan, yang menarik gitu ya. Ini bisa diwarnain sebenarnya ya. Ya, oke, silakan ditutup Hafiz. Nah, itu. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Silakan, kalau ada pertanyaan lagi. Cukup paham? Sudah mengerti semua? Hah? Nah, HTA itu seperti ini nanti contohnya. Ya, jadi halaman pertama dia adalah ini contoh tingkatan tugasnya. Bukan tampilan layarnya, tapi tingkatan tugasnya. Jadi pertama kali langkah-langkah program ini adalah tentang peminjaman buku perpustakaan. Langkah pertama. Ketika orang mau minjem buku perpustakaan, dia pilih langkah kemana? Kalau dia pilih 1, berarti dia pergi ke perpustakaan. Kalau dia pilih 3, berarti dia mengambil buku perpustakaan. Kalau dia pilih 4, dia bawa buku ke counter. Kalau dia pilih 2, nah di 2 ini ada anaknya lagi. Kalau dia pilih 2, dia searching buku di aplikasi itu. Searching buku di aplikasi. Kalau dia pilih 2, 1, berarti dia mencari buku di katalog. Kalau dia pilih 2, 4, berarti dia mengetahui buku yang dia cari. Kalau dia pilih 25, berarti dia mencatat lokasi yang akan dia cari. Nah, katalognya ini kan katalog elektronik. Jadi katalog itu bukan dia pergi berjalan, tapi di dalam aplikasi itu ada sebuah tempat mencari buku yang berisi daftar-daftar buku, istilahnya katalog. Itu berbentuk elektronik. Nah, sekarang kalau dia pilih 2, ngapain dia? Oh, kalau dia pilih 2, dia searching. Setelah searching, baru dia mencari kriteria buku. Masukkan nama buku atau nama pengarang atau judul buku, ya. Setelah dia searching, memasukkan data buku, kemudian muncullah informasi dari layar itu. Informasinya apa? Bahwa buku yang dicari itu ada. Bisa baik kan? Buku yang dia cari itu nggak ada di perpustakaan itu. Maka muncul informasi di layar itu, buku yang Anda cari tidak ada atau tidak dikenal. Nah, ketika bukunya sudah diketahui, muncul lagi informasi di layar itu.
di mana lokasi buku itu berada. Oh, ternyata di rak nomor 3, lantai 2. Baru dia catat tempatnya, dia pergi ke rak nomor 3, lantai 2. Baru dia ambil bukunya. Jadi bukunya diambil manual oleh manusia. Tapi mengetahui tempat buku itu dibantu oleh komputer. Nah, itu. Jadi ini sistem pencarian buku secara elektronik, tapi ngambil bukunya kayak manual. Kita yang datang ke rak buku, ngambil bukunya. Kalau kita tidak memakai bantuan sistem pencarian elektronik seperti ini, Anda akan susah, karena setiap rak harus Anda cek di manalah buku itu berada. Kalau ada 3 lantai perpustakaan tuh, 3 lantai Anda searching, naik turun, tidak dapat bukunya. Nah, kalau dengan ada alat pencarian buku elektronik seperti ini, kita cukup mencari buku, ada kata kunci berdasarkan judul, kata kunci berdasarkan pengarang, kata kunci berdasarkan penerbit, dapat bukunya, sudah tahu lokasi bukunya, cari di rak buku. Jadi lebih cepat nyarinya. Nah, yang bahaya itu jika orang mengambil buku tidak meletakkan buku di tempat semula, atau bukunya mungkin belum dikembalikan orang lain. Nah, di program ini tidak ada status buku, saya lihat. Harusnya dibuat status bukunya masih dipinjam atau bukunya sudah dikembalikan. Nah, itu harusnya ada status buku di sini. Ada kekurangan sedikit di sini, karena pengalaman saya kalau mencari buku perpustakaan tuh, kita tahu lokasi bukunya, pas dicari, tidak ketik bukunya, ternyata bukunya sudah dipinjam orang. Nah, ini contoh HTA, ini menerjemahkan hasil rancangan tadi ke dalam bentuk tugas-tugas yang bertingkat. Nah, itu ya. Nah, aku yakin paham galau ini kan, tidak ada masalah kan? Paham semua ya masalah membuat HTA ini? Paham ya? Ada pertanyaan nggak masalah HTA? Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah paham, berarti minggu depan, Jumat depan Anda tinggal mengumpulkan. Itu sudah saya buat slotnya itu. Sudah saya buat ruang untuk mengumpulkan tugas Anda itu di e-learning. Nah, silakan nanti Anda upload di e-learning. Kalau dia tidak muat dalam satu file, buatlah dalam satu folder. Nanti di zip atau dikecilkan sehingga masuk dalam satu folder. Ya, itu. Nah, jadi kalau sudah tidak, kita coba kembali ke materi ya. Kembali ke materi. Jadi kita hari ini adalah mengetahui, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna secara spesifik. Jadi kenal pasti kehendak pengguna. Ya. Secara spesifik kita pengen tahu apa nion. Kalau bahasa Palembang itu apa nian yang nak kau perlu ke itu. Jadi apa yang Anda butuhkan? Kalau Anda pengen membuat program, jangan kehendak Anda, tapi Anda sebagai pembuat program, Anda tanya sama yang menggunakan program, apa yang Anda butuhkan. Jadi Anda bisa mengetahui kepentingan spesifik dari kebutuhan program tersebut. Kalau rental mobil tadi, nah dia butuh apa? Nah, itu kan. Nah, kemudian bagaimana mengumpulkan data ya? Survei, salah satu tugasnya adalah survei. Terus setelah dibuat survei, diterjemahkan datanya, dianalisa datanya, dibuat suatu cerita atau deskripsi. Oke. Kemudian Anda membuat analisa penugasan. Jadi bagaimana hierarki tugas dari program tersebut. Nah, baru setelah dapat hierarki tugas, baru bawa ke programmer. Nanti programmer yang akan menerjemahkan hierarki tugas itu menjadi suatu bahasa program. Ya. Nah, jadi jika Anda ingin mencari suatu informasi, survei Anda nanti, Anda kan survei saya minta ya. Nah, memang banyak cara untuk mencapai tujuan, tapi salah satu yang saya minta ini adalah Anda pakai survei aja. Karena ini paling mudah. Masa pandemi ini tidak ada alasan nggak bisa survei. Kita bisa menggunakan Google Form. Ya, gunakan Google Form. Sharing di media sosial atau kasih sharing di WA group, atau kasihkan ke orang tertentu. Nah, Pak, ini linknya Pak, tolong Bapak isi surveinya. Sudah bisa. Kalau masa pandemi ini nggak ada masalah, ya. Jadi Anda bisa surveinya menggunakan Google Form.
Tujuannya untuk apa? Untuk memahami sebaik mungkin tentang pengguna. Apa nian tugas kontak dari pengguna tersebut. Dia nak pakai alat yang kamu buat ini untuk apa? Program yang dibuat ini untuk apa ini? Itu. Kemudian setelah Anda mendapatkan informasi tersebut, Anda akan menghasilkan daftar kebutuhan. Ageng Raharjo tentang apa surveinya? Tentang apa, Ageng? Tentang pemesanan daging sama sayur, Pak. Nah, oke. Kira-kira orang yang pengen pesan daging dan sayur, dia butuh apa, baik? Informasi yang dia perlu ke? Harga, Pak. Harga, apalagi selain harga? Terus kualitasnya juga, Pak. Yang mana dia tahu kualitas? Berdasarkan apa dia? Mungkin dari kesegarannya tuh, Pak. Pewarna dari sayur itu kan. Oh gitu. Jadi nanti penjual tuh harus memotret sayurnya ya, gitu ya? Tidak sih, informasi baik kalau barang yang kami jual ini baru, itu, Pak. Baru ngambil dari agen, itu, Pak. Terus apa lagi selain itu yang dibutuhkan oleh pengguna? Mungkin itu, Pak, waktu Apa? untuk ngirim barang itu berapa menit atau berapa jam. Waktu pengiriman, apa lagi? Mungkin harga juga, Pak. Ya, apa lagi? Mungkin itu baik, Pak, kalau dari sekarang untuk aku. Jangan sampai Anda menyimpulkan 3 kebutuhan tadi hanya survei dengan 1 orang. Itu berarti belum merupakan kebutuhan yang stabil. Ya, untuk kebutuhan yang stabil itu berarti sudah makin banyak orang yang mengatakan hal yang sama. Berarti memang itu nian yang diperlukan. Kalau dari 100 orang, 50 orang mengatakan iya, 50 orang mengatakan tidak. Nah, kira-kira keputusan Anda apa? Tadi siapa tadi? Ageng, Pak. Nah, Ageng, keputusannya apa, Ageng? Ambil dari yang terbanyak, Pak. Ya, kalau 50-50, apa keputusan kau? 50-50 bahasa Palembangnya. Apa keputusannya? Mungkin itu Pak, bisa diambil keduanya Pak. Ya tidak. Tuh, Tidak bisa diambil keduanya. Jadi kalau sudah 50-50 Anda bisa survei lagi. Ya, bisa survei lagi karena itu meragukan. Bisa Anda survei lagi atau bisa saja item ini nggak usah digunakan. Ya kan, item ini tidak perlu digunakan. Karena meragukan, 50 setuju, 50 tidak setuju. Nah, bisa juga survei lagi. Ya. Mungkin bahasa yang kita buat dalam pertanyaan itu tidak dimengerti orang, sehingga jawabannya masih ngawur. Atau memang 50 senang, 50 tidak senang, ya sudah. Berarti kalau dalam pemilihan umum 50-50 kan pemilihan ulang. Kita kan harus mendapatkan suara 50% plus 1. Nah, jadi adakan survei ulang. Sehingga kita mendapatkan 50% plus 1 minimal. Ya, itu. Kemudian bagaimana kita melakukan suatu kegiatan mencari data tadi? Ya pertama, mengumpulkan data, menganalisa data, mendapatkan suatu kesimpulan tentang kebutuhan pengguna nak bikin apa programnya, ya. Nah, boleh dilakukan berulang kali yang saya bilang tadi. Kalau masih belum puas, boleh Anda ulangi lagi surveinya. Boleh Anda ambil lagi datanya ke lapangan. Karena belum tentu ini menjadi suatu keputusan yang stabil. Nah, caranya Anda bisa survei ulang, ya, atau ambil data ulang. Nah, kenapa hal ini penting? Mendefinisikan kebutuhan pengguna. Agar nanti program yang Anda buat itu bisa digunakan orang sesuai dengan keinginan mereka. Kalau Anda membuat program tidak diperlukan uang,
sudah capek-capek bikin program, tidak dipakai orang, sayang bae ngabisin duit, ngabisin waktu. Ya, sehingga benar yang dibuat, tepat apa yang dibuat, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kan sistem informasi ini atau komputer ini tujuannya untuk mengurangi atau meringankan proses. Kalau mesen daging ribet, orang males mesen daging. Tapi ketika mesen daging dia enak, ringkas, mudah, nyaman, nah dia akan enak mesen daging. Ya, saya selalu bilang kasus yang kita bisa lihat mainannya itu ojek. Kenapa orang lebih senang naik ojek online? Ya kan, dibandingkan naik ojek pangkalan. Karena ojek online itu apa kelebihannya? Dibandingkan ojek pangkalan. Apa kelebihan ojek online dibandingkan ojek pangkalan? Nah, berarti kan program komputer bisa memecahkan masalah orang. Oh, kalau ojek online tuh begini, ojek pangkalan tuh begini. Nah, dengan ada program komputer, masalah itu bisa diselesaikan. Nah, Surya Pajri Alpitra, apa kelebihan ojek online dibandingkan ojek pangkalan? Sehingga orang lebih senang menggunakan program ojek Harganya online. pasti, Pak. Apa? Satu, harganya pasti. Oke, karena harganya Nggak pasti. tahu harganya. Oke, apalagi selain harga? Masalahnya harga terbuka. Terus kalau ojek online, kalau Apa? ojek online bisa mesen dari rumah, Pak. Nggak usah Oke. keluar rumah. Jadi orang tidak perlu membuang energi untuk mendapatkan angkutan umum. Dia cukup tunggu saja di rumah, angkutan umum itu yang akan menjemput kita di rumah. Tapi kalau ojek pangkalan, kita nak berjalan nian ke pangkalan ojek, habis ke energi. 2. Yang ketiga apa? Yang ketiga? Apa Yang ketiga, apa ya? Bisa pakai promo, Masih apa? Pak. Pakai apa? Pakai promo. Oh, ada Banyak diskonnya. promosi ya. Jadi ada hal-hal yang menguntungkan, diskon, promo. Jadi banyak keuntungan kalau ojek pangkalan. Sana ojek pangkalan tuh, ayo deh hari ini naik 1 gratis 1. Mungkin seneng dong naik ojek pangkalan. Tapi nggak ada kan. Tapi kalau ojek online ini kan saya pernah naik 1.000 ya. Sekali naik ojek cuma bayar 1.000. Nggak tega be aku nak bayar tukang ojek gitu. Ya kan? Ya biasanya misalnya biasanya 5.000. Tahu-tahu karena promo saya hanya bayar 1.000. Lah juga tega jengok dia bayar 1.000 sama dia tadi kan. Nah, mungkin kita lebih gitu kayak. Nah, itu kan hebatnya ojek online kan. Tapi kalau ojek pangkalan, berani enggak dia? Dek. 1.000 dek. Padahal selama ini 5.000. Enggak mungkin ojek pangkalan berani diskon sampai sebesar itu. Nah, itu hebatnya ojek online. Ya, bisa mendiskon sekecil mungkin. Oke, apalagi? Promo, apalagi? Yang ketiga promo. Apalagi? Surya. Banyak sih, Pak. Bisa pesan makanan juga. Nah, ini enggak ada. Yang ojeknya bela. Kalau makan aja lapar aku. Oh, ojeknya, weh. Aku nak makan nasi minyak hari Jumat, cuma enggak kate ya Oh, iya. jualan. Oke, apa? Ada Kayaknya lagi. Itulah, Pak. Kita bisa tahu siapa yang bakal nyemput gitu. Jelas. Nama mamangnya siapa, motornya BG berapa, ketahuan gitu ID-nya tuh. Kecuali kalau dia minjem akun orang lain yang nyupirnya orang lain. Tapi kita tahu, oh yang nyemputnya si Ahmad, BG motornya sekian-sekian. Ya kan? Nah, ada kepastian hukum. Coba kalau kamu naik ojek pangkalan, kita kan enggak kenal sama dia. Enggak pasti. Ini kalau ada apa-apa kan bisa tahu. Kalau seandainya terjadi apa-apa di jalan, itu bisa dilacak. Jam sekian, tanggal sekian, si A naik ojek punya X. Maka X bisa ditelusuri kemana X tersebut. Atau X tersebut berbuat sesuatu, bisa ketahuan kan. X ini berbuat sesuatu terhadap penumpang. Misalnya ada barang aku tinggal di ojek dia, pacak aku cari uangnya kan. Karena ada nomor teleponnya di situ kan. Ya, ada nomor HP-nya, pacak aku cari mamang itu misalnya kan.
Bisa aku hubungi Mamang itu, Mang ada yang ketinggalan di ojek Mamang. Nah, jadi itulah keuntungan-keuntungan dari ojek online. Jadi kenapa orang pengen menggunakan aplikasi itu? Karena banyak keuntungan dan itu merupakan suatu kebutuhan. Berarti ketika Anda pengen membuat program, ya Anda harus membuat program yang membuat keuntungan. Kalau buat program tidak ada membuat keuntungan, membuat lebih enak, lebih mudah, lebih nyaman, lebih cepat, ngapain aku pakai program kamu gitu. Nah, aku pakai program yang lain gitu. Nah, itu ya. Jadi harus tahu dulu apa keperluan pengguna. Dia pengennya apa? Oh, pengennya aku kalau pesen makanan tidak perlu keluar rumah. Cukup aku tunggu di rumah, makanan datang. Itulah tadi yang namanya GoFood. Ya, apa yang pengguna perlukan? Aku tidak hanya butuh angkutan ojek, tapi aku juga butuh orang yang bisa membelikan aku makanan. Nah, dibuatlah namanya fitur GoFood. Oh, aku juga tidak perlu nak ngirim barang ke tempat kawan aku harus ikut ojeknya, nganter capek-capek. Biarlah memang ojek ini yang nganter ke barang aku ke rumah kawan aku. Aku taunya sampai barangnya aman. Nah, dibuatlah fitur namanya Go apa itu? GoSend kan? Nah, itu hebatnya analisis program dari tukang buat ojek itu. Ya, tukang ojek online itu aku salut. Dia tahu menganalisa program sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terjawab. Padahal itu kan awalnya ojek, cuman angkutan umum baik kan, bolak-balik. Tapi dia tahu, orang perlu mesen makanan, orang perlu ngirim barang. Apalagi menu-menu di ojek online itu. Cewek-cewek ini yang bisa pakai menu ojek online nih. Oke ya. Viola, apa menu-menu di ojek online tuh Viola? Ada GoShop, Pak. Nah, GoShop, apa ya GoShop tuh? Pembelian barang. Nah, beli barang, aku males nak ke Alfamart. Bisa dibeli oleh ojek online. Harganya cak mana harganya? Bisa, Pak. Harganya gimana? Pakai estimasi, Pak. Ya kan enggak tahu harga di Alfamart berapa. Dia gimana caranya tuh? Jadi kita cari dulu, Pak, harganya. Ya, di dalam aplikasi ojek itu ada harganya langsung. Tidak kate, Pak. Nah, kok Diketik. cak mana jadi? Manual, ketik manual, Pak. Yang ngetik siapa? Si pengguna. Oh, jadi misalnya kau nak minta beli ke Pepsodent. Jadi kau pilih di Go apa tadi? GoShop tadi, ketik ya Pepsodent gitu. Harga misalnya 10.000 itu. Iya, Pak. Nah, seandainya kaget harganya 15.000 cak mana? Itu agak terganti dewek, Pak. Gitu ya. Tapi Mamang itu akan menulis harga total ya, Mamang tuh. Iya, Pak. Nah, tapi maksudku tempat yang bisa saya beli itu tempat-tempat khusus ya, tidak sembarang tempat yang saya bisa minta beli ke barang tuh. Iya, Pak, yang terdaftar baik, Pak. Ya, berarti yang sudah ada kerjasama sama Gojek ya. Iya. Bukannya misalnya ada warung di depan rumah kita, kita beli di warung depan rumah kita pakai GoShop tadi, udah baca ya? Udah baca, Pak. Jadi memang orang itu sudah membuat daftar harga dia di ojek tadi ya. Oke. Nah, itu apalagi Viola selain GoShop, menu-menu di ojek online tadi? Ada Go Pulsa, Pak. Nah, pacak beli pulsa juga. Jadi dia tahu ya, kebutuhan manusia sekarang perlu juga beli pulsa, males pergi keluar rumah ke counter untuk beli pulsa. Nah, bisa dibelikan pulsa melalui ojek online. Nanti dikirim kode-kodenya atau gimana itu? Dapat apa gitu? Belum nyoba, Pak. Oh, belum nyoba. Nah, ya oke. Nah, ya itulah ya. Jadi tugas Anda adalah meneliti sebenarnya, melakukan penelitian sehingga Anda membuat program itu tahu benar kebutuhan pengguna. Nah, penelitian itu berarti butuh dokumen. Dokumennya adalah survei tadi. Hasilnya adalah
kesimpulan dari kebutuhan pengguna. Itu. Nah, bisa saja kesimpulan itu tidak hanya sistemnya, bisa saja kesimpulan itu merupakan hardware-nya, ya kan? Atau kesimpulan itu merupakan respon time-nya. Kalau program yang membutuhkan respon time yang cepat, maka kesimpulannya respon time-nya harus cepat. Misalnya, Anda membuat program ATM, mesin pengambilan uang otomatis. Itu selain memori mesinnya harus besar, mesinnya juga ATM itu harus punya prosesor yang cepat. Karena dia terhubung ke satelit dan itu harus cepat prosesnya. Kalau kita ngambil duit di ATM nunggunya lama, ditinggalkan uang ATM itu kan, lama nian keluar duitnya. Malas uang kan pakai ATM. Nah, tapi dia bisa, itu salutnya itu kan data itu bukan di dalam ATM, data itu kan di satelit, di bank sana. Tapi mesin ATM itu bisa mengambil data secara online dengan saat yang cepat, sehingga bisa tahu saldo kita berapa, dan dia bisa memotong transaksi yang ada di bank tempat rekening kita berada. Berarti dia butuh respon time yang cepat. Nah, mungkin ada lagi program-program lain yang butuh respon time yang cepat. Itu. Kemudian perlu juga bentuk datanya seperti apa, datanya itu disimpan di mana, Nah, ada program yang mungkin harus datanya itu tersimpan gitu. Atau ada program yang nggak perlu. Nah, seperti misalnya program pembayaran OPPO, kayak OPPO tuh pernah menggunakan OPPO kan? Apa namanya? E-money apa, Bo? Jenis apa? OPPO tuh e-money atau apa itu Nah, kan OPPO itu kita kan ngisi ulang dulu, bahasa kita tuh ngisi ulang duit dulu, duit kita diambil oleh mereka, terus nanti dia tersimpan data kita itu kan. Itu kalau satu orang. Kalau se-Indonesia ini pakai OPPO, berarti ada alat di OPPO itu tempat menyimpan data yang besar. Karena Pak Pali saldonya 5.000, si Wahyu saldonya 5.000, si Sairila saldonya 10.000. Itu kan data. Data itu lama. Selagi uang itu belum habis, data itu tersimpan terus data itu kan. Nah, berarti OPPO itu punya memori atau tempat menyimpan data yang besar sekali. Si OPPO itu. Kalau ada yang pernah pakai OPPO. Mungkin ada lagi alat pembayaran lain selain OPPO yang ngetop sekarang Karena OPPO itu galak dipakai uang untuk bayar parkir. Nah, itu saya bayar parkir. Kalau untuk belanja tidak boleh lah aku pakai OPPO. Kadang OPPO itu bisa untuk parkir. Di Palembang Icon tuh dia pakai OPPO. Enggak tahu sekarang. Kalau dulu pakai OPPO dia. Nah, jadi kemudian juga Anda harus perhatikan seandainya program yang itu menggunakan jabatan seperti akademik. Nah, program akademik itu kan sistem informasi akademik itu kan menggunakan organisasi atau jabatan. Saya sebagai dosen pemegang mata kuliah, saya bisa melihat semua Anda. Tapi Anda sebagai mahasiswa tidak bisa melihat semua isi punya saya. Karena jabatan saya lebih tinggi dari Anda. Karena saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa. Jadi ada data yang bisa Anda lihat ke saya, tapi tidak seluruhnya. Tapi saya bisa melihat semua data Anda ketika Anda menjadi peserta mata kuliah saya. Nah, berarti kan hierarki saya lebih tinggi dari hierarki mahasiswa. Begitu juga admin. Admin jurusan hierarkinya lebih tinggi lagi dari saya. Admin bisa tahu data semua dosen. Tapi saya tidak bisa mengetahui data semua dosen. Saya hanya bisa melihat data dosen diri saya sendiri. Tapi kalau admin bisa melihat data semua dosen. Berarti hierarki admin di atas saya sebagai dosen. Nah, itulah butuh sistem organisasi yang diperlukan dalam program tersebut. Bagaimana sistem organisasinya? Jangan sampai nanti ada kesalahan wewenang. Oke. Kemudian masalah keperluan itu banyak ya. Nah, Anda harus pikirkan juga apakah program ini akan digunakan oleh orang yang mahir komputer atau mahir aplikasi atau mahir menggunakan program,
atau digunakan oleh orang yang masih awam atau yang masih baru. Ketika digunakan oleh orang yang masih baru, maka program Anda harus banyak petunjuk. Atau digunakan orang biasa, itu harus banyak petunjuk. Tapi kalau program Anda digunakan untuk pakar, orang-orang yang ngetop, orang-orang yang pinter, yang biasa menggunakan komputer, maka tidak perlu banyak petunjuk. Dia pengen yang cepat, ringkas. Ya. Kemudian, apakah program ini butuh shortcut? Nah, itu juga perlu. Jadi sehingga, oh aku nggak mau langkah ini. Aku mau langsung ke langkah selanjutnya. Bisa dia buat shortcut. Nah, itu juga apakah diperlukan atau tidak. Ya. Apakah dia butuh menu ataukah dia butuh item-item yang perlu dipilih. Nah, ataukah dia butuh searching misalnya. Itu kebutuhan-kebutuhan itu harus Anda definisikan berdasarkan survei tadi. Ya. Jadi biar program Anda itu berguna, maka Anda harus mudah dipelajari, ya, fleksibel dan kokoh. Nah, jadi program Anda itu jangan sampai terlalu berat sehingga Bakso Kito itu kalau dipakai di handphonenya banyak memakan resource sehingga hang. Nah, sekarang saya lihat si WA ini termasuk yang memakan resource besar di handphone saya. Cepatnya handphone aku ngehang itu badan tidak buka WA. Ngapa? Karena cepat WA ini memenuhi memori saya. Nah, saya nggak tahu apakah karena handphone saya ini Xiaomi yang punya sistem jelek atau karena memang WA itu memakan resource yang besar. Mungkin kalau pakai Samsung atau iPhone, mungkin WA itu tidak mengganggu. Ada pengalaman WA tidak mengganggu komputer handphonenya? Kalau WA saya ini berapa hari penuh, nah sudah, nak dihapus-hapusi atau nak dibersih ke, gitu ya. Nah, kadang tidak banyak dibuka WA di handphone. Nah, ada yang pengalaman bagaimana kiat-kiatnya biar WA itu tidak mengganggu handphone, tidak ada cepat penuh, handphone tidak terganggu kinerjanya. Ada yang berpengalaman kiat-kiatnya? Siapa yang punya pengalaman itu? Biasanya orang-orang jaringan ini. Ya. Tadi siapa tadi yang lagi di lab jaringan tadi? Nah, Christopher. Gimana Christopher? Cara mengatasinya Christopher? Ini orang jaringan ini. Pasti ngerti dia. Gimana Christopher? Ya, Christopher. Ada nggak pengalaman Pak, bagaimana handphone itu tidak terganggu kalau WA galak menuhin handphone? di bagian pengaturan WA-nya, Pak, ada bagian pengaturan di mana untuk file-file seperti foto atau video itu download otomatisnya dinonaktifkan. Terus? Bukan kita kalau udah mau gini. Kalau aku nak nonton videonya, nanya fotonya cak mana itu? Tinggal di ini Pak, tekan download saja Pak. Jadi manual Pak. Oh manual. Oke. Oke, itu caranya. Yang kedua apa lagi selain itu? Nah, ini kan saya sebagai pengguna WA. Anggaplah Mario ini adalah, nama kamu siapa? Marlo ya. Marlo ini adalah sebagai programmer WA. Nah, saya kan mengeluh ini. Ayo, handphone aku galak penuh pakai WA. Nah, kan sebenarnya kalau kamu tidak pakai WA atau orang nggak banyak pakai WA, saya pengen meninggalkan WA. Karena apa? Males, WA tuh cepat membuat handphone saya penuh. Nah, berarti kan saya punya kebutuhan bagaimana program WA itu tidak membuat handphone penuh. Nah, berarti Anda sebagai programmer, Anda bisa membuat bagaimana WA itu ada pilihan-pilihan yang menu-menunya tidak bisa mengganggu si pengguna. Itulah harus robust ya. Kayak kalau udah robust males wong. Ya. Jadi sebagai studi kasus lah, kalau seandainya ada programmer WA ke aku pengen ngeluh sama programmer WA ya. Itu. Kemudian nah, apakah file itu digunakan bersama ataukah sistem itu digunakan bersama atau sistem yang berdiri sendiri. Nah, seperti kalau game itu kan ada game yang digunakan bersama, ada game yang berdiri sendiri. Nah, itu perlu juga diperhatikan, ya. Kemudian tadi mengumpulkan data itu banyak cara, tapi saat ini saya minta Anda pakai kuesioner saja karena
Kalau suruh wawancara kamu pandemi corona kaget susah nak ketemu uang. Nak workshop, nak bermodal, ngumpul uang dalam satu ruangan, kita adakan grup diskusi, itu besar modalnya. Oke. Observasi nggak usah lah, Anda harus survei ke lapangan, mengamati gerak-gerik orang, capek kamu nak pengamatan. Nah, kajian dokumen ya kita kan studi kasus, kita nggak studi dokumen. Jadi nanti pilihlah cara mengumpulkan datanya dengan kuesioner ya. Oke, kuesioner itu banyak pertanyaan, tapi pertanyaan sudah mengarah. Jawabannya tidak usah terlalu banyak. Boleh A, B, C, D, boleh ya tidak, benar salah. Jangan jawaban yang tulisan. Kalau jawabannya tulisan susah nanti Anda mengambil kesimpulan. Tapi kalau A, B, C, D, ya tidak, benar salah, nah itu akan mudah Anda mengambil kesimpulan. Bukan nggak boleh, boleh kuesioner isinya jawaban tertulis sebuah komentar atau cerita, tapi kan akan sulit mengambil kesimpulan. Tapi kalau jawabannya A, B, C, D, atau iya tidak, benar salah, maka akan mudah Anda mengambil kesimpulan. Jadi Anda sudah mengarahkan ke calon pengguna tadi menjawab A atau B, menjawab ya atau tidak, menjawab A, B, C, D, atau menjawab yang mudah gitu. Ya. Jadi sudah kita kasih pilihan-pilihan. Ya. Nah, mungkin datanya bisa diolah secara kualitatif atau kuantitatif. Tapi saya sarankan kuesioner itu datanya yang kuantitatif, jadi mudah ngitungnya. Kalau kualitatif itu yang datanya komentar-komentar itu kualitatif, susah Anda ngitungnya. Ya. Wawancara ya tidak usah, tapi pasti Anda tahulah wawancara itu kita ketemu langsung, ngobrol, kita memberikan pertanyaan, dia akan membuat respon secara lisan, itu wawancara. Ya. Akan sulit Anda nak datangi satu-satu calon pengguna. Grup diskusi juga susah karena Anda harus mengumpulkan orang di suatu ruangan, kita datangkan pakar, nanti ada yang memberikan pendapat, ada yang mengulas, nanti dapatlah suatu kesimpulan, itu akan susah juga. Tapi kalau Anda bekerja nanti silakan, tapi untuk tugas ini akan susah. Observasi juga susah, ya. Pandemi corona, studi kasus bukan tujuan kita karena kita ini merupakan studi pustaka bukan tujuan kita karena kita ini merupakan kasus yang akan kita cari, ya. Itu. Nah, oke. Ya kalau kuesioner itu harus tahu benar siapa yang akan Anda tuju. Jangan sampai Anda pengen rental mobil, tapi yang Anda tanya anak SMA. Harusnya yang harus Anda tanya itu orang yang punya usaha rental mobil sama pelanggan rental mobil. Nah, itu kan. Jadi kita ke situ nanyanya, jangan kepada orang-orang biasa, tapi bertanyalah kepada orang yang pelanggan rental mobil sama yang punya usaha rental mobil. Tuh, kalau itu juga workshop tadi sudah. Oke. Nah, yang penting itu berarti dalam mencari data itu Anda harus fokus ya kepada siapa yang akan menggunakan program Anda. Kemudian libatkan ya stakeholder. Jadi stakeholder itu tidak hanya user. Kalau rental mobil, stakeholdernya ada dua. Rental mobil itu si yang punya rental sama si pengguna rental. Jadi ada dua stakeholder. Jangan hanya ke satu orang. Jangan hanya ke satu user, tapi harus ke yang punya rental mobil sama yang menggunakan mobil. Itu. Tapi biar mendapat suatu kesimpulan jangan satu orang. Harus mewakili populasi. Jadi melibatkan beberapa orang sehingga populasi terwakili. Kalau di Palembang ada 10 tukang rental, jangan cuma si kok yang kita wawancarai atau kita ambil datanya. Harus beberapa tukang rental mobil biar mewakili populasi. Tidak harus seluruhnya, tapi mewakili populasi, jangan hanya satu. Tuh. Kemudian jangan lupa data-data itu disimpan, direkam, disimpan, jadi bisa sebagai bukti. Anda bisa menyimpulkan, Pak, program ini pengen menu A. Dari mana Anda bisa bilang ini menu A? Ini data-datanya, Pak. Jadi datanya disimpan, bisa dibuktikan data tersebut bahwa benar
Yang memilih menu A itu banyak, yang memilih menu B sedikit. Nah, itu kan. Terus kemudian data yang sudah jadi tadi kita ambil kesimpulan. Itu benar. Anda menginterpretasikan data itu bisa dengan grafik. Tanya teman kamu yang bicara masalah grafik. Di data itu bisa dengan grafik. Interpretasikan data yang banyak tadi menjadi sebuah grafik. Nah, dari grafik bisa dianalisa. Bisa seperti itu. Ya? Jadi grafik itu untuk memudahkan analisa sebenarnya. Kemudian setelah dapat suatu data diolah, kemudian dibuat suatu cerita. Nah, cerita itu adalah deskripsi. Nah, deskripsi itulah merupakan kesimpulan program kamu itu jalannya seperti apa, Kakek? Itu. Oke. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh deskripsi ya. Banyak yang bisa Anda pelajari ya. Sudah saya share kan materi ini ya di learning ya. Bisa dipelajari contoh-contoh ini ya. Nah, ini yang HTA tadi ya. Nah, ini. Nah, HTA tadi kan ini kan merupakan langkah-langkah. Langkah-langkah itu nanti diterjemahkan ke dalam bentuk gambar. Nah, ini langkah-langkah, langkah step by step tadi. Nah, setelah step by step ini Anda terjemahkan ke dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini ya. Itulah namanya HTA. Oke ya. Sudah masuk asar ini ya. Ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Habis pertanyaan, enggak ada pertanyaan? Cukup paham ya? Paham ya? Jadi tugasnya sudah ngerti ya? Digoyor-goyorin. Karena nggak mungkin Anda suruh itu sehari. Suruh itu bisa memakan waktu yang lama, kemudian mengolah datanya juga butuh waktu yang lama. Jadi dimulailah dari sekarang. Kalau dulu sudah di ACC, bisa mulai dari sekarang Anda merancang pertanyaan. Setelah merancang pertanyaan, Anda menyebar kuesioner. Kan di internet mudah sekarang. Sebar-belah kuesioner Anda kepada calon pengguna. Setelah disebar nanti dapat jawaban. Habis dapat jawaban Anda bisa melakukan pengolahan data, analisa, sama kesimpulan. Itu ya. Rizky Ramadan di mana nih, Rizky Ramadan? Rizky Ramadan, kamu di mana? Di rumah, Pak. Tidak, aku di Palembang atau di luar kota Palembang? Di Palembang. Oh, masih di Palembang. Siapa yang sekarang lagi di luar kota Palembang, ada nggak? Ada nggak sini yang lagi di luar kota Palembang? Di Palembang semua kalian ya? Saya, Pak. Siapa tuh? Fernando Julian, Pak. Di Di mana kau? Linggau, Pak. Oh, lagi di Linggau. Nah, jadi studi kasus kau tentang apa? Ini, Pak, aplikasi objek wisata, pencari objek wisata di Kota Lubuk Linggau, Pak. Oke, nanti kau akan survei ke siapa ya? Survei kan kalau pencari apa tuh untuk target yang pengguna akun ini kan, Pak, wong yang dari luar Kota Lubuk Linggau biar bisa tahu objek wisata apa yang di Linggau itu, Pak. Ya, jadi terus? aku ngincarnya kawan-kawan yang ada di luar Kota Lubuk Linggau. Ya. Oke. Kira-kira pertanyaan kau apa yang akan kau tanyakan kepada mereka? Apa ya? Yang pertama itu apakah ini kan, Pak, belum terpikir juga tapi, Pak. Apakah belum terpikir gitu ya? Ya. Jadi kalau orang wisata itu, pertama dia itu kan yang dia cari kalau nak wisata tuh wong mencari apa ke satu daerah biasanya? Mencari tempat kan? Apa Ya, pemandangan, Pak. Kalau bahasa kita tuh nak nyari pemandangan lah ya, macam.
Itu. Jadi lokasi wisata dulu yang dicari orang. Setelah dia tahu lokasi jenis-jenis lokasi wisata yang ada di sana, baru dia mencari penginapan yang murah. Ya, Pak. Kemudian mencari tempat makan yang enak. Habis itu mencari oleh-oleh. Oleh-oleh. Nah, jadi jangan hanya Anda bertanya tempat wisata, tapi Anda juga harus bertanya oleh-oleh yang disukai orang, yang dicari orang itu apa, ya kan? Nah, kalau Iya, Pak. saya ke suatu daerah, saya pasti mencari oleh-oleh khas daerah tersebut. Nah, tapi tidak besar. Tidak. Ada yang di OI, OI, Ogan Ilir, Meranjat, ada yang tinggal di OI sekarang, Ogan Ilir. Nah, di Ogan Ilir itu ada khasnya adalah membuat gazebo. Tapi gazebo tidak baca jadi oleh-oleh, tidak. Berat nak bawa gazebo balik ke rumah. Gazebo itu besar. Nah, pondok-pondokan itu besar. Tapi di daerah Meranjat itu khas tempat orang membuat gazebo. Nah, tapi kan itu susah untuk jadi oleh-oleh. Nah, tapi kalau oleh-olehnya kecil, nah itu yang dicari orang. Atau makanan khas di suatu daerah itu dicari orang. Nah, Fernando harus bisa mempromosikan itu. Nah, jika Anda pulang dari Lubuk Linggau, oleh-oleh apa yang akan Anda cari? A, makanan. B, kerajinan. C, apa kan pilihannya. Oke, baru ada anaknya lagi. Kalau milih makanan ada pertanyaan lagi, kalau milih kerajinan ada pertanyaan lagi, kalau milih yang lain ada pertanyaan lagi. Jadi bisa dicari lagi sampai ke akar-akarnya gitu. Dia itu pengennya seperti apa. Ya. Kalau saya pengen oleh-oleh itu bisa dibawa dalam tas. Jangan memberat-berati tas, tapi harganya jangan mahal. Ya, harganya harus murah. Jangan satu oleh-oleh mahal, nah susah saya. Nak bagi-bagi sama wong. Nah, itu kan oleh-oleh itu akan kita bagi-bagi. Kita harus mencari yang murah. Sekarang ini saya lihat ya, oleh-oleh makanan itu di daerah-daerah Jawa itu dibuatnya kecil-kecil kemasannya. Karena kalau dia buat kemasan yang besar-besar itu akan mahal. Nah, sekarang dibuatnya kemasan yang kecil-kecil. Jadi misal satu kotak yang tadinya satu kotak itu isi 5, dikuranginya. Satu kotak cuma isi 3 gitu. Sehingga harganya jadi murah. Dan kemasannya menjadi lebih kecil. Nah, jadi orang senang beli oleh-oleh itu. Itu nah. Di Palembang misalnya, PMP itu satu kotak itu dibuat yang besar-besar. Berarti nak diisi banyak kan PMP-nya. Wah, susah, berat. Nah, dia pengen dibuatlah kemasan kotak yang kecil-kecil sehingga ada yang PMP cuman satu porsi PMP-nya 50.000, isinya berapa ekor. Atau pilih oleh-oleh yang satu kotaknya itu harga 100.000, isinya lebih banyak. Ada lagi pilihan oleh-oleh satu kotaknya 150.000, isinya lebih banyak lagi. Nah, kalau dibuat hanya satu harga, oleh-oleh PMP Palembang itu cuman satu kotak. Satu kotak itu cuman harga 150.000, nggak ada pilihan yang lain. Nah, orang malas bawa oleh-oleh PMP. Kenapa? Lah, mahalnya sekotak 150.000. Aku nak bagi-bagi sama tetangga uang 3. Nah, ada pilihan. Satu kotak yang 50.000, berarti aku bisa beli 3 kotak. Harganya totalnya 150.000, tapi isinya 3 kotak. Ada yang kotak 50, 50, 50. Nah, itu yang perlu Anda rancang ya, Julian ya. Bagaimana Anda bisa mempromosikan kota Anda itu dengan aplikasi Anda. Itu bagusnya kalau bisa, Julian. Bisa kau jual itu kepada Sandiaga Uno nanti. Menteri Pariwisata itu. Iya kan? Nah, saya sudah buat ini Pak, membuat aplikasi untuk promosi wisata di Lubuk Linggau. Bisa dapat penghargaan. Coba saja. Ya kan? Siapa tahu kau tawarkan ke menteri kakek kalau dapat penghargaan. Ya kan? Minimal kalau dia ke Linggau nemui kau kakek. Ya. Itu Nah, cobalah bisa dirancang nanti yang bagus ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya. Mungkin cukup ya. Nggak ada pertanyaan ya? Paham semua ya? Paham ya? Oke ya? Ya, kalau paham, ya saya rasa cukup. Saya akhiri kuliah kita pada hari ini. Tolong minggu depan dikumpulkan tugasnya. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.